perusahaan umumnya harus selalu bersaing dengan pesaingnya dengan banyaknya produk baru yang selalu muncul di pasaran. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan pasar, yang menjadikan manajer selalu dihadapkan oleh pengambilan keputusan agar perusahaan tidak tertinggal dari pesaingnya dan sesuai dengan perkembangan produk di pasaran. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting di dalam semua organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi yang besar. Pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam proses pengambilan keputusan dapat dikatakan benar dan tepat apabila dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akan membahas terkait keputusan jangka pendek pada suatu perusahaan dengan metode yang akan diterapkan adalah analisis relevant cost. Baiklah, saya akan menjelaskan relevant cost dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan yang dimaksud adalah biaya yang dapat dihindari dan harus selalu dipertimbangkan di dalam setiap pengambil keputusan oleh manajemen. Baiklah, yang selanjutnya pentingnya relevant cost dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan jika dilihat dari segi jangka waktu yang dipengaruhi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan jangka pendek, yaitu keputusan di antara berbagai alternatif yang harus segera dilakukan. Berikut ini adalah contohnya, yaitu yang pertama, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, meningkatkan, mengurangi, atau menghentikan produk-produk tertentu. Yang ketiga, memilih daerah penjualan. Yang keempat, menetapkan potongan harga. Yang kedua, yaitu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan jangka panjang, seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aktiva tetap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep biaya relevan. Yang pertama ada biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda-beda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Yang kedua, biaya trackable yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, biaya kesempatan, yaitu manfaat, keuntungan, atau nilai dari sesuatu yang harus direlakan untuk mencapai sesuatu yang lain. Yang keempat, biaya incremental, yaitu tambahan biaya akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan pilihan. Biaya-biaya apa saja yang merupakan relevant cost, yaitu semua biaya yang dapat dikendalikan atau biaya yang dapat dihilangkan, baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan memilih salah satu alternatif yang tersedia. Biaya-biaya yang dapat dikendalikan disebut avoidable cost. Semua biaya dapat dimasukkan sebagai avoidable cost kecuali yang pertama, sunk cost, yaitu biaya yang telah terjadi sehingga tidak dapat terhindari lagi. Contohnya yaitu beban penyusutan. Yang kedua, future cost, yang tidak berbeda di antara dua alternatif, yaitu future cost, yang tetap akan terjadi pada alternatif apapun yang dipilih. Contoh aplikasi relevant cost dalam proses pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. PT Indofood bermaksud akan menambah produk lininya berupa mie instan gelas. Untuk kemasan gelas mie instan ini, PT Indofood mempertimbangkan apakah gelas kemasan dibuat sendiri ataukah dibeli dari perusahaan lain. Adapun data-data biaya kedua alternatif di atas untuk jumlah 20.000 buah gelas kemasan sebagai berikut. Dengan membuat kemasan mie gelas instan, kita memerlukan sewa mesin dan peralatan 13 juta, bahan langsung 6 juta, overhead variabel 10 juta, tenaga kerja langsung 25 juta. Tetapi jika kita membeli kemasan mie gelas instan, kita hanya memerlukan biaya pembelian sekitar 42 juta, tenaga kerja paruh waktu 7 juta. Jadi total biaya relevan dari kita membuat semua 54 juta, sedangkan total jika kita membeli kemasan mie gelas instan 49 juta. Analisa di atas menunjukkan bahwa membeli gelas kemasan maka biaya yang dikeluarkan 5 juta lebih murah daripada membuat sendiri. Dengan demikian, manajer akan memutuskan untuk membeli daripada membuat sendiri gelas kemasan.
Selanjutnya yaitu yang kedua, keputusan pesanan khusus. Perusahaan es krim hanya memproduksi es krim premium. Pabrik milik perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit, tetapi hanya berencana untuk memproduksi 16 juta unit. Berikut ini disajikan data total biaya yang berkaitan dengan produksi dan penjualan 16 juta unit atau dalam ribuan dolar. Sebagai berikut adalah data-datanya. Biaya variabel. Yang pertama, bahan-bahan dengan total 15.200. Biaya per unitnya 0,95. Kemasan total biayanya 3.200. Biaya per unit 0,20. Tenaga kerja langsung total 4.000. Biaya per unitnya 0,25. Overhead variabel 1.280. Biaya per unitnya 0,08. Komisi penjualan yang total 320. Biaya per unitnya 0,02. Total biaya variabel semuanya yaitu 24.000. Biaya per unitnya 1,50. Total biaya tetap 1.552. Biaya per unitnya 0,097. Total biaya 25.552. Biaya per unitnya 1.597. Harga jual 2 per unit. Sebuah distributor es krim dari daerah yang biasanya tidak terlayani oleh perusahaan telah menawarkan untuk membeli 2 juta unit es krim pada harga 1,55 per unit. Pihak distributor mendekati perusahaan secara langsung, maka tidak terdapat komisi penjualan. Sebagai manajer perusahaan, apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut? Analisis biaya relevan dapat diringkas sebagai berikut. Pendapatan yang diterima yaitu Rp3.100.000 yang didapat dari 2 juta unit es krim dikali 1,5 per unit. Nah, bahan-bahan yaitu 1.900.000 itu dari biaya per unit bahan-bahan itu 0,95 dikali 2 juta es krim. Lalu kemasannya itu 400.000, yaitu dari biaya per unit kemasan yaitu 0,20 dikali 2 juta unit es krim. Lalu tenaga kerja langsung 500.000, dari biaya per unit tenaga kerja langsung itu 0,25 dikali 2 juta. Selanjutnya overhead variabel 160.000, itu dari biaya per unit overhead variabel yaitu 0,08 dikali 2 juta. Sehingga keuntungannya yaitu Rp140.000. Sehingga kalau kita menerima pesanan khusus, itu akan meningkatkan keuntungan sebesar Rp140.000. Yang ketiga yaitu keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi produk. Contohnya, suatu toko memiliki 3 departemen. Yang pertama departemen kosmetika, yang kedua departemen pakaian, dan yang ketiga departemen bahan kelontong. Nah, ini datanya kosmetika, pakaian, dan kelontong. Hasil penjualan pada kosmetika yaitu 50 juta, pakaian 25 juta, kelontong 25 juta. Biaya variabelnya 25 juta, pakaian 10 juta, kelontong 12 juta. Sehingga laba kontribusinya untuk kosmetika yaitu 25 juta, pakaian 15 juta, dan kelontong 13 juta. Biaya tetap terhindarkan kosmetika yaitu 10 juta, pakaian 8 juta, kelontong 11 juta. Lalu biaya tetap tidak terhindarkan kosmetika 3 juta, pakaian 3 juta, kelontong 3 juta. Sehingga total biaya tetapnya yaitu kosmetika 13 juta, pakaian 11 juta, dan kelontong 14 juta. Sehingga laba rugi bersihnya untuk kosmetika 12 juta, pakaian 4 juta, dan kelontong 1 juta.
Manfaat, biaya diferensial berupa biaya yang terhindarkan dengan ditutupnya kegiatan usaha Departemen Kelontong. Biaya variabelnya 12 juta, biaya tetap terhindarkannya 11 juta, sehingga total manfaat atau benefitnya 23 juta. Pengorbanan, pendapatan diferensial yang berupa pendapatan penjualan yang hilang dengan ditutupnya Departemen Kelontong senilai 25 juta, sehingga 25 juta itu dikurang 23 juta menjadi manfaat lebih kecil dari pengorbanan jika alternatif itu menghentikan Departemen Kelontong yang senilai 2 juta. Sehingga akan memperlihatkan kerugian bila tetap meneruskan usaha Departemen Kelontong dan dapat dijadikan dasar untuk menghentikan Departemen Kelontong tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami, dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian, terima kasih.